Baik, semangat pagi kepada para MC, para raja dan ratu. Kita kembali membuat visualisasi agar mempermudahkan dan punya gambaran untuk masing-masing peserta apa yang dilakukan dan bagaimana gambarannya ketika di atas panggung. Oke, sekarang kita bahas adalah undangan Ketum KCI Om Sigit yang didownload oleh MC naik ke atas panggung. Tetap kita buat sisi barat adalah sebelah sana, barat, utara, selatan, dan timur, atau pintu kanan, sisi kanan, atau sisi kiri. Seperti itu. Ini adalah panggung atas, dibatasi dengan kolam. Ini ada jembatan kecil. Ini adalah area karpet merah. Kemudian di belakangnya adalah area penonton. Oke, itu gambarannya. Nah, kemudian Sasu MC nanti mengundang ketua KCI untuk datang memulai acara. Sebelum MC memanggil ketum KCI, maka saya akan mengondisikan ketum KCI yang semula duduk di area penonton. Saya akan geser ke ujung paling kiri dari sisi penonton. Sudah kamar di situ. Oke. Selanjutnya setelah MC memanggil ketum untuk didownload naik ke atas panggung, maka Om Heri akan memutarkan request lagu dari Om Agus Gembler untuk perform sebagai pengawal ketua KCI. Nah, ini Om Agus akan bergeser dari kiri sisi penonton ke arah kanan atau dari selatan ke utara. Ini Om Agus Gembler perform. Ya, kemudian barisan pasukan dari Om Sigit juga akan masuk beriringan. Nah, seperti ini. Nah, berhenti di posisi ini karena kita konsepnya ada menggali dari kearifan lokal menggabungkan dengan event seperti ini, maka yang diacarakan itu kan ada semacam kembang mayang ya. Jadi pelapah atau pohon pisang kecil yang ditancapi buah-buah. Om Ketum menginstruksikan kepada barisan pengawalnya yang membawa kembang mayang tadi untuk melemparkan ke arah penonton yang sisi ini. Nah, oke, dilemparkan karena ingat dari awal konsep kita adalah ada interaksi antara penonton dengan pemain. Jadi bukan orang yang seperti melihat bioskop. Dari awal acara ini kita libatkan penonton, ikut bersimulasi, ikut kegiatan yang ada di panggung seperti ini. Oke, setelah kembang mayang berupa pohon pisang dan buah tadi dilemparkan ke penonton, kembali pasukan pengawal melanjutkan perjalanan. Om Agus memimpin di depan, tetap dengan tarian khasnya. Nah, nyampe di posisi ini, ketum kembali menginstruksikan untuk melempar kembang mayang atau pohon pisang ada buah-buahan tadi itu, menyuruh pengawalnya bisa atau menyuruh Om Agus bisa. Nah, dilemparkan ke arah penonton. Setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan ke arah kanan atau utara dari paling ujung pintu masuk menuju ke panggung, ke stage. Nah, ini naik ke atas. Oke, Om Agus dan Om Sigit masuk dari kanan atau dari utara sekarang ke selatan. Oke. Nah, jalan ke sini. Nah, nyampe di sini. Lah, pasukan yang tadi mengawal di belakangnya, kalau udah posisi seperti ini, nah tadi tetap para pasukan menaruh bendera-bendera Pengda yang ada di tempat yang telah disediakan oleh nanti Om Agus KCS yang akan mengordinasikan, ya. Dipasang. Nah, kemudian pasukan semua, ya, pasukan pengawal, pasukan pembawa buah, tandu, posisinya udah di bawah panggung lagi, ya. Udah berjajar di sini. Adegan selanjutnya adalah seremoni ketua memanah papan target Jamnas KCI Jatim.
Nah, sebelum itu minta tolong MC untuk sama-sama membuat satu hitungan 1, 2, 3 yang Om Sigit akan memanah nggih. Kenapa dibuat hitungan? Agar tim support ada persiapan untuk bisa meledakkan konfeti maupun mercon air mancur nggih. Nah, jadi 1, 2, 3. Nah, dipanah akan nanti diledakkan konfeti atau mercon air mancur seperti itu. Nah, setelah adegan memanah, maka MC memanggil ketua Pengda yang baru nggih, Blitar sama Karanganyar, untuk didaulat naik ke atas ya, seremonial untuk pengukuhan Pengda baru. Ini nggak tahu biasanya pakai tumpeng atau pakai apa nggih. Didaulat naik ke atas oleh MC. Ketika ketua Pengda Blitar sama Karanganyar Jawa Tengah kembali turun meninggalkan state, maka kembali Om Agus Gembler dan juga ketum KCI Om Sigit turun dari state menuju ke barisan pengawal yang ada di sisi karpet merah atau di bawah state nggih. Untuk kembaliin Om Ketua naik tandu dan dikawal oleh pengawal. Nah, tetap dibuka jalan oleh Om Agus Gembler, diantar menuju tempat duduk yang telah disediakan. Oke, setelah Om Sigit kembali pada tempat duduk dan telah disediakan, Om Agus Gembler kembali ke panggung ke atas untuk melanjutkan acara berikutnya. Standby di atas. Berlanjut opening pengenalan Raja dan Ratu perform. Nah, jadi ini sudah di panggung posisinya. Raja Karimun ada di sebelah kanan atau ujung utara. Raja Rabikon ada di ujung kiri atau paling selatan. Kita sepakati performan yang pertama pengenalan Raja Karimun. Jadi Om Agus dari pintu kanan utara akan memasuki stage. Nah, beliau mulai perform di sini. Oke, menyapa penonton dengan gerak-gerakan yang lucu atau apapun terserah ya. Ini akan melintasi menuju selatan. Nah, ini performa dari Om Agus Raja Karimun. Nah, oke, nyampe di ujung sini. Selanjutnya performa kedua Raja Rubicon dari sisi pintu kiri atau selatan masuk ya. Nah, masuk bergantian nggih. Ini performa atau dengan gayanya beliau seperti apa? Nah, request masuk lagunya ke Om Heri nggih. Nah, performan terus standby di sisi kanan. Oke. Setelah itu pengenalan Ratu. Nah, ratunya bukan dari sebelah kiri, bukan sebelah kanan, tapi dari tengah. Nah, ini Ratu masuk dengan perform beliau. Nah, seperti itu performan dari Raja dan Ratu. Setelah berakhir, maka kembali lagi. Seperti itu. Jadi standby-nya setelah pengenalan Om Agus ada di sisi kiri atau selatan dari panggung. Raja Rabikon ada di sebelah utara atau sebelah kanan panggung. Ini sudah standby di situ. Persiapan inaugurasi ini, maka tadi pengawal-pengawal MC dan pengawal ketum mulai memasang baliho mini baliho icon dari masing-masing pengdanya nggih. Ini berurutan kita pasang semuanya. Tadi yang posisi tadi direbahkan akhirnya berdirikan nggih. Nah, di sebelah kiri atau selatan ada 6 pengda: Banyuwangi, Jember, Pasuruan, Probolinggo, Malang, Blitar. Kemudian untuk utara itu mulai dari Madura, kemudian Surabaya, Pengda Sidoarjo,
Pemda Tuban, Pemda Mojokerto, dan Kediri. Jadi utara ada 6 Pemda yang akan dilalui, selatan ada 6 Pemda juga akan dilalui. Nah, ini adalah presentasi dari ikon-ikon Pemdanya. Mungkin Madura ada gambar penggarapan sapi, Surabaya ada mungkin patung suro, ikan suro dan buaya, Sidoarjo mungkin dengan udangnya ya, bentuk udang, Tuban mungkin dengan apanya. Nah, itu ikon-ikon yang akan ditampilkan. Banyuwangi mungkin dengan patung gandrungnya. Nah, seperti itu kan ditampilkan ikon-ikon. Nah, ikon-ikon ini berdiri tadi dipegangi oleh para pengawal tadi di belakang untuk megangi ya. Lanjut ke inaugurasi The Real Jatim Trengginas. Drama kolosal Goro-Goro Kerajaan Cendrawastika. Pesona Raja Karimun pikat Sang Ratu. Nah, adegan diawali dari Sang Ratu yang bertapa. Nah, ini gunungannya ini akan nanti terbuka setelah dry es dimasukkan, gunungan ini akan dibuka. Nah, Sang Ratu dengan posisi bertapa. Ya, disolusikan dengan nanti ada dry es yang ada di sini. Nah, kemudian waktu bertapa ini ada wisik ya, dari dunia gaib ya, ada wisik membangunkan ratu dalam pertapaannya. Ger anakku Ratu Cendrawastika, bahwa untuk menuju kesempurnaan dalam tujuan bertapa, segeralah menikah dengan calon pendamping juga seorang raja, tapi yang punya berbagai keistimewaan. Dan persembahannya juga harus punya makna pemersatu. Biarpun maharnya kecil, tapi mampu ciptakan kesenangan hati yang besar. Tangyo nger, tangyo itu kepertopomu. Nah, sudah ungkap seperti itu, maka sang ratu bangkit dari pertapanya, bersih duduk tadi bersemedi. Kemudian sang ratu memerintahkan patihnya. Nah, ini patihnya dipanggil nggih. Nah, patihnya dipanggil oleh sang ratu. Kemudian sang ratu merintahkan patih, yaitu Agus Gembler, untuk melakukan woro-woro di 8 penjuru mata angin. Nah, untuk Agus Gembler menyebarkan lontar dan menabuh kenong di berbagai daerah dengan isi tulisan lontarnya adalah perkataan ajakan untuk ikut sayembara. Nah, Agus bisa interaksi tung 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 woro-woro. Nah, di sini sama tung tung Agus menyebarkan lontar tadi ya. Nanti kita akan tuliskan dengan kertas warna-warni dilempar Agus di sini ya, sama berjalan kanan dan kiri. Tung 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 pengumuman sayembara. Nah, saat ini ya. Udah. Setelah itu kembali lagi ke ratu laporan bahwa Sendika dawuh ratu tugas sudah dilakukan. Nah, itu aja. Jadi cukup simpel, Agus tinggal mengatakan tadi disuruh siap untuk kasih woro-woro, kemudian balik lagi juga laporan bahwa tugas sudah dilakukan. Oke, selesai di sini. Kita sepakati langkah awal, adegan awal adalah Agus ini mengambil dari lontar yang tercecer dilempar-lempar oleh Agus Gembler tadi dan membacanya dengan guyon khasnya, dengan improvisasinya. Beliau tertarik ikut sayembara merebutkan putri atau Ratu Cendrawastika tadi nggih. Nah, karena apa? Beliau membaca lontar tadi berimprovisasi bahwa beliau orang yang tepat. Saya sebagai Raja Karimun paling tepat dengan melihat maharnya, dengan melihat kesiapan beliau, kelebihan beliau, dia merasa sanggup untuk mengambil tantangan dan siap meminang sang ratu. Tiba gilirannya Raja Rebikon memungut juga selebaran yang disebarkan oleh Agus Gembler tadi. Beliau juga membaca. Nah, ini juga ada hal jenaka yang harus disampaikan, yang lucu ya. Awak iki suwe lancing lah, kok ketepaan nono sayembara merebutkan putri cantik Cendrawastika. Apa sing mbari gak kesemsem? Iki ndelok rupaku sing ganteng ini, dedekku sing gede, kekayaanku sing gak entek 7 turunan. Tunggang aku. Lah, sapa sing wong wedok gak ngiler?
Aku melok pasti kalah kabeh iku. Pesaingku pasti kalah. Ndelok keunggulanku koyo ngene. Semisal kayak itu contoh aja ya. Setelah Raja Karimun berimprovisasi, juga setelah bergantian dengan Raja Rabikon berimprovisasi, kembali lagi panggung kita berikan ke Om Agus KCS, Raja Karimun. Beliau dengan melakukan strateginya, karena merasa dulure akeh, maka minta bantuan ngebel ke seluruh pengda-pengda yang dilalui oleh dia sendiri maupun nanti yang akan dilalui oleh Raja Rabikon. Maka Om Agus ngebel ke Om Nurkolis. Nah, dibel nggih, nanti ada percakapan dibantu oleh backsound, ada bel masuk bahwa Agus mata niatnya untuk ikut sayembara dan meminta Om Nurkolis untuk mengawal, memata-matai perjalanan Raja Rabikon menuju ke istana Candrawilatika. Jadi nanti fungsinya akan membayangi Om Nurkolis dengan setengah hati karena saduluran se-KCI, maka Om Nurkolis akan siap membantu Raja Karimun menyelesaikan misinya, membayangi Raja Rabikon. Itu isi percakapannya. Dalam memulai perjalanan ini silakan masing-masing raja berkompetisi membuat juk-juk terbaiknya. Ada persiapan-persiapan yang akan dilakukan. Kalau karakter dari Raja Rabikon karena beliau orang kaya dan unitnya unit tangguh, mungkin gak terlalu banyak persiapan karena dengan sombong mengatakan, aku bukan dijek gas tok. Gak usah macam-macam mau aku wis sugih macam-macam ono. Kartu ATM ku akeh. Wis. Apa sing harus tak persiapno. Sementara Raja Karimun mungkin berimprovisasi bahwa dia harus ke bengkel dulu, ke gudang Karimun, ke GK untuk minta bantuan Febri menservis mobilnya untuk bisa perjalanan jauh ya. Juk-juk seperti itu silakan dilakukan untuk ngecek-ngecek. Kemudian backsound pun bisa dibantu waktu suara dari mobil Om Agus mungkin starternya agak sedikit ya sendat. Nah, untuk Raja Rabikon langsung greng, langsung seperti itu ya perbedaannya ya. Para raja mempersiapkan unitnya masing-masing. Om Agus sudah menyiapkan setelah diservis di gudang Karimun Serono, ownernya Om Febri. Unit sudah disiapkan. Raja Rabikon juga telah menyiapkan kendaraannya. Nah, kemudian Om Nurkolis, raja dari Karimun juga telah menyiapkan unitnya. Di sini banyak pertanyaan dari om-om sekalian, bagaimana cara mengekspos pergerakan dari masing-masing raja Rabikon, Raja Karimun, dan pengawal Raja Karimun, yaitu Om Nurkolis. Kita garis bawahi bahwa pergerakannya adalah bergantian. Ya, bergantian actionnya ya. Pertama adalah mungkin dari Om Agus, kita pastikan aja. Dari Raja Karimun. Nah, waktu Raja Karimun ini nyampe di Pengda Banyuwangi, maka bisa Om Agus ini menyapa pendukung Banyuwangi. Mana suara dan support Banyuwangi? Nah, itu bisa Raja tek-tekan dengan MC-nya. Ya, Om Aswin juga akan sudah dilibatkan di sini. Oke, membantu. Nah, nanti bisa dari support Pengda Banyuwangi bisa mengeluarkan yel-yel atau memberikan satu tarian. Nah, begitu mana support Banyuwangi bisa atau bersama kita bisa, dan seperti itu nggih, bisa. Nah, setelah ada adegan support dari Banyuwangi, maka adegan berganti. Nah, peran MC untuk melemparkan lagi. Oke, sementara Raja Karimun lagi standby dibegal oleh Pengda Banyuwangi, maka adegan berlanjut ke sisi utara. Dipersilakan. Giliran Raja Rabikon yang merasa superior dan percaya diri atas keunggulan di sisi unit armada dan pasukan pengawalnya tidak melakukan strategi khusus atau persiapan ekstra apapun
dan persiapan perjalanan, bahkan cenderung meremehkan pihak kompetitornya yaitu Raja Karimun. Karena merasa superior, mobilnya sekali dipancal ayam aja langsung mesinnya hidup, langsung aja dia wes budal karep dewe. Karena Raja Rabikon ini tidak punya banyak saudara, maka tidak mampir ke pengda-pengda, dia semuanya sendiri bergerak. Langsung aja aku budal, KB tak salib, pasti cepet aku tekoni, semisal seperti itu. Kita sepakati bersama bahwa di sini ada MC1, MC2, Om Aswin dan Om Faiz. Di sisi utara ada MC3 dan MC4, Om Irawan dan Om Mukarrom. Ini kita battlekan, ya. Jadi MC3, MC4 banyak ngepro ke Raja Rabikon. Kemudian MC1 dan 2 itu ngepro ke Om Agus KCS Raja Karimun, dibantu dengan Om Nurkolis. Nah, ini kita battlekan. Ayo gojol-gojolokan guys, serame mungkin. Apa kelemahan dari Karimun? Apa kelebihan dari Rabikon? Ayo diekspos. Ini MC bantu untuk mengkampanyekan jagoannya masing-masing. Nah, minta dukungan ke peserta juga. Bisa aja nanti serangan Fajar atau apapun Raja Rabikon akan minta bantuan dari peserta. Mengatakan, mana suara dukungan Raja Rabikon? Nah, misal, ayo apa kelebihan dari Rabikon? Nah, peserta nanti bisa jawab. Ini MC Om Mukarrom akan datang ke peserta tadi, mic-nya. Oh, Rabikon itu sewoge, wis surga dunia, mobilnya enak, pasti menang raja. Oke, kasih hadiah itu. Nah, nanti Om Mukarrom akan kasih hadiah ke peserta seperti itu. Jadi nanti para MC baik MC 1 2 3 4 ini saling battle nggih. MC 1 2 battle sama MC 3 4. MC 3 4 belani Raja Rabikon, MC 1 2 belani Raja Karimun. Silakan dibattlekan. Tapi ingat ada benang merahnya. Antar raja, ya, raja tidak bisa saling menggojlok selama masih dalam perjalanan. Sebelum sampai di istana Candrawilatika, maka tidak bisa saling mengolok, saling menggojloki tidak bisa. Yang bisa yang masuk untuk border adalah para MC. Silakan, ini action apa digojloki, ini action apa digojloki, monggo saling menggojlok, itu nggak masalah. Libatkan peserta untuk aktif, kasih hadiah ke peserta apabila mau mendukung kelebihan dari Raja Karimun apa, kelebihan dari, bisa nyebutkan kelebihan dari Raja Rabikon apa, kekurangan dari Raja Rabikon apa, kekurangan dari Karimun apa. Peserta bisa menjawab, kasih hadiah Om Faiz atau Om Mukarrom. Oke, kasih hadiah nggak masalah atas perintah dari Raja. Dalam peran ini yang banyak berinteraksi adalah Raja Karimun, juga pengawal Raja Karimun. Pengawal Raja Karimun begitu nyampe di pengda-pengda juga selalu memberikan sapaan. Nggih, dibantu juga oleh MC 12. Nyampe di Madura, misal, mana suara Madura? Nah, lempar ke peserta, nggih. Nah, itu akan bergantian juga sama. Itu begitu Raja Karimun selesai, maka dia berganti pengawal raja dari sisi kanan atau utara ini, nggih. Nah, begitu seterusnya akan bergantian. Nanti yang bisa mengoneksikan ini adalah peran dari MC yang aktif. Jadi berhenti go. Nah, seperti itu nggih. Setelah pengawal Raja Karimun sampai di Madura, maka nggak tahu Madura pakai yel-yel aja atau pakai tarian. Nah, setelah berhenti interaksi selesai, maka MC kembali akan melemparkan action selanjutnya ke sisi selatan untuk kembali action. Nah, setelah itu Banyuwangi kan sudah dilewati, kembali perjalanan nyampe di Jember.
Nah, kembali MC atau raja menyapa, mana suara Jember. Nah, terus apa dilakukan Banyuwangi? Nah, pasukannya, lah ini adalah pasukan dari tadi yang memegang mini billboard Pemda Banyuwangi akan ngikuti jadi pasukan pengawal Raja Karimun. Nah, setelah Jember Action berhenti, maka kembali lagi pengawal Karimun untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, berarti ini Madura juga pasukannya menjadi pengikut dari Raja Rabikon. Nah, ikut nggih. Nah, jadi pengawal. Nah, nyampe di Surabaya, Om Nurkolis juga sapa ini. Mana pendukung Surabaya? Nah, silakan dikondisikan. Yel-yel atau kasih souvenir atau diajak ngopi. Silakan actionnya masing-masing Pemda untuk menjamu Om Nurkolis. Ya, nyampe di Pemda Surabaya. Nah, setelah Om Nurkolis selesai dengan yel-yel dari teman-teman Pemda, maka istirahat dulu karena dibegal. Kembali lagi Raja Karimun berjalan masuk ke Pasuruan. Nah, pasukan Pemda Jember jadi pasukan pengawal Raja Karimun. Nah, gitu seterusnya ya. Nah, ini juga sama seperti itu. Nanti begitu bergantian nyampe di Sidoarjo, maka dari Surabaya ini akan menjadi pengawal Raja Rabikon. Nah, dari perjalanan ini nanti silakan disimulasikan. Semisal nanti Om Agus ini ada trouble motornya mogok. Nah, nanti apa mungkin overhead atau mungkin nanti terjadi radarnya bocor, membakar konveti atau menggunakan asap itu ya, asap warna-warni untuk menunjukkan filosofi bahwa trouble. Nah, ini Om Agus bisa nanti minta bantuan. Nah, Mayday ya, untuk dibantu memperbaiki. Jika Om Nurkolis pengawal Raja Karimun, monggo kalau punya improvisasi ada trouble atau apa. Nah, kemudian juga bagaimana Raja Rabikon, bebas saja. Rabikon tidak harus berhenti di masing-masing Pemda. Monggo terserah, buat action sendiri. Cuma waktu slotnya adalah join sama pengawal Raja Karimun. Waktunya nggih bisa bergantian. Bisa aja nanti dalam perjalanan Raja Rabikon ngepur misalnya nyantai-nyantai wong mobilku tangguh wis iso tak salib kok iku. Kan seperti itu ya, bisa aja ya terjadi. Dan nanti bisa aja waktu melewati pengawal Raja Karimun Om Nurkolis ya, Raja Rabikon akan melemparkan juknya. Itu mobil atau keong mlakun kok geremet ngono. Nah, nyerah wae daripada ikut kompetisi. Kalah, player. Weng lewat. Nanti perjalanan bisa saja didramatisir waktu Raja Rabikon ini nyampe suatu daerah malam-malam, bannya copot. Nah, minta bantuan ke customer care Rabikon, ternyata tidak direspon karena mungkin udah malam sekali, larut malam. Akhirnya kesulitan ini menjadi suatu penyesalan bagi raja. Kok kalau sing bantu kak didulur ngene iki ya, ngenes dhewe. Bisa aja nanti bersama dengan itu Om Nurkolis ini lewat. Enak toh, gak duwe bolo, bisa maju seperti itu. Meskipun kayak keong, ternyata bisa nyalip loh. Nih, bisa aja nanti disalip. Jadi nanti dari pergantian antara waktu nanti antara sisi kiri dan sisi kanan, atau dengan 6 Pemda sisi kanan, 6 Pemda sisi kiri yang dilalui, silakan melemparkan juk-juk terbaiknya. Silakan memaksimalkan battle antar MC dan gabungan Raja Rabikon untuk mengedonkan MC 12 yang dukung Karimun. Ingat, benang merahnya, raja tidak bisa saling ngenyek secara langsung, tidak bisa touch secara langsung, senyampang masih di luar batasan antar Pemda.
Tapi MC bisa masuk kapanpun, bisa ngojlok kapanpun. Setelah semua pengda dilalui, maka perjalanan sudah mendekati ke Istana Candrawilatiga, di posisi di tengah dari panggung. Nah, dari perjalanan ini yang paling mendului adalah Raja Karimun. Karena apa? Karena tadi Raja Rabikon ada trouble, banyak lepas tadi ya, nggak ada yang bantu. Maka yang nyampe pertama finish adalah Raja Karimun. Nah, setelah semua pengda dilalui, Om Nurkoli juga telah sampai dan ketemu Raja Karimun. Nah, terima kasih bantuannya gitu-gitu ya, bisa cepat cepiki seperti itu nggih. Nah, akhirnya ini mendukung, ya, gabung di sisi ini. Nah, akhirnya sudah ketemu sama Ratu. Nah, sudah ngobrol-ngobrol dengan Ratu. Kemudian barulah Raja Rabikon sampai juga di Istana Candrawilatiga. Nah, sama-sama bertemu dengan Ratu di sini. Oke. Dan pertemuan ini, nah ini silakan saling gojlok-gojlokan, panas-panasan. Nah, ini MC 34, MC 12 silakan improvisasi, saling eker-ekeran, saling menjatuhkan satu antara yang lain. Juga dari pengawal tadi yang membawa, yang megangi dari mini billboard tadi menjadi pasukan dari Rabikon kan. Ini juga semua yang megangi mini billboard, pengda-pengda yang ada di sisi selatan juga menjadi pengawal dari Raja Karimun. Kedua belah pihak saling provokasi, ya, saling menjelekkan antar semuanya hingga menyulut emosi. Akhirnya kedua raja merintahkan untuk bertempur, perang. Nah, akhirnya semua pasukan pengawal bertempur. Ini juga silakan diprovokasi oleh para MC. Terjadi pertempuran. Sebelumnya PSI yang membantu dari panitia itu akan menyebarkan tepung ke peserta maupun ke pasukan pengawal, ya, tepung warna-warni. Nah, kita nunggu. Kata kunci adalah begitu raja mengatakan serbu, maka tepung itu dibuka dari plastiknya, kemudian dilempar-lemparkan ke saling serang, ya. Antar serang, antar peserta juga nanti dikasihkan, kan yang dikasih adalah peserta juga pasukan. Nah, ini saling perang, lempar-lemparan tepung seperti itu, nggih. Terprovokasi, terjadilah perang antar kedua kubu. Kubu Rabikon dan kubu dari Karimun. Nah, ada dari pertempuran. Ratu intervensi menyetop pertempuran, meminta kedua belah pihak untuk menghentikan peperangan dan meminta kepada masing-masing raja untuk melakukan kampanye, mengekspos kelebihannya masing-masing. Nah, nanti bisa didahului oleh Raja Karimun bisa, atau juga Raja Rabikon. Nah, masing-masing memberikan kelebihannya masing-masing. Oke. Nah, sini dipersilakan untuk tebar persona. Apa kelebihan yang bisa dipersembahkan, bisa meluluhkan hati Ratu. Nah, setelah berkampanye masing-masing, maka tibalah Ratu memilah-milah, menimbang-nimbang mana yang sesuai dengan keinginan Ratu untuk menjadikan raja sebagai pasangan hidupnya. Minta tolong Ratu juga mainkan juk-juknya. Nek aku milih Raja Rabikon. Mobilnya api, tapi cek kredit. Mobilnya api, tapi kok diawasi KPK. Ternyata mobilnya ini cek kredit. Loh, ternyata waktu dicek-cek atas nama orang lain. Karena mungkin untuk menghindari pajak. Suku cadangnya larang, pajaknya larang. Bensinnya boros. Dan aku hidup dengan Raja Rabikon, nah,
Ya apa uripku? Isok-isok aku mlebu penjara juga diincar KPK. Nah, misal seperti itu. Nah, pertimbangan juga untuk Raja Karimun. Nah, meskipun unitnya mungil, tapi ternyata terbukti dari perjalanan tadi banyak dulure, sa-Indonesia dulure. Terus harga mobilnya murah, bensinnya irit, tangguh. Mungkin juga kelebihannya adalah cash, gak utang. Jadi tidak diawasi KPK. Nah, itu pertimbangan seperti itu. Nah, jadi pertimbangan itu nanti akhirnya Ratu bisa memilih Raja Karimun sebagai pemenang sayembaranya. Nah, waktu diumumkan Ratu mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Raja Karimun, maka semua peserta pengawal bersukaria di kubu Raja Karimun. Nah, konfeti diledakkan seperti itu ini. Nah, dalam sukacita seperti itu, euforia seperti itu, Raja Rubicon merenung. Iya ya bener juga ya apa yang diomongkan oleh Ratu. Aku gak apa-apa lah kalah. Memang kondisiku koyo ngene. Memang ternyata tanpa tak sadari memang kehidupanku koyo ngene. Nah, dengan penyesalan seperti itu, maka timbullah niat menyatakan diri bersaudara, ingin gabung menjadi satu kesatuan dengan Raja Karimun. Nah, atas perdamaian ini Raja Rubicon membuang unitnya ke kolam, juga dengan emosionalnya meminta pasukannya untuk membelikan unit Karimun. Nah, sudah berganti Karimun. Akhirnya jadi perdamaian, saling peluk-pelukan, semua pelukan, dan akan disepakati juga dengan bergabungnya Raja Karimun dan Ratu Candrawilatika, maka nama kerajaan akan berubah menjadi Kerajaan KCI. Nah, dengan bergabungnya Raja Rubicon dengan terpilihnya Raja Karimun, maka semua bersukaria berbaris bersama. MC mengajak buat geografi semua peserta Perjamnas untuk bersama-sama menirukan gerakan para MC dan semua pemda yang sudah hafal gerakan lagu KCI Jaya dinyanyikan bersama-sama. Nah, setelah dinyanyikan bersama-sama di penutup acara, maka barisan depan sendiri itu akan membuka vinil yang nanti akan dibersihkan Febri. Setelah bersama dibuka, ada tulisan di situ KCI Jaya sebagai penutupnya. Maka drama kolosal ini selesai dilakukan. Sekian.